Shalom saudara, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Biarlah kasih Allah menyalir dalam hidupmu dan membawa engkau penuh kemenangan. Bagi saudara yang sedang hadapi sakit, saudara pegang sakit saudara, atau ya saudara sedang punya masalah, pegang dada saudara. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, campur tanganmu selalu luar biasa untuk kami semua. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang punya masalah, Tuhan campur tangan buat mujizatmu berlangsung. Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk dalam firman-Mu. Jamah kami, bawa kami untuk mengerti firman-Mu lebih dalam lagi. Urapi anak-Mu Tuhan, hamba-Mu ini ya Bapa. Anak-Mu tidak mampu, tapi biarlah Tuhan yang nyatakan kuasa-Mu atas kami semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Shalom saudara. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan yang berjudul dehidrasi rohani. Sebelumnya kita buka di dalam Mazmur pasal 1:1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman ini sesuatu yang menarik ya. Ia seperti di ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Kenapa berhasil? Dia ditanam di tepi aliran air. Airnya tidak pernah kering dan air itu selalu ada dan selalu mengalir, sehingga pohon itu menghasilkan buah pada musimnya. Itu kehidupan kita digambarkan dalam kehidupan kita. Ya. Banyak orang meremehkan hal minum. Padahal kualitas dan kuantitas minum kita sangat menentukan kesehatan kita. Kurang minum dalam waktu yang cukup lama dapat menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal. Kurang minum juga dapat menyebabkan menurunnya konsentrasi, terganggunya kerja otak, dan mengundang berbagai jenis penyakit untuk datang dan masuk dalam tubuh kita. Menurut penelitian medis menyimpulkan bahwa kurang minum bisa berakibat fatal bagi kesehatan tubuh kita. Kehausan akan Tuhan terlebih lagi. Kebutuhan kita akan air hidup tidak bisa ditawar-tawar lagi. Di saat kita mengalami dehidrasi rohani, di situ muncul berbagai macam penyakit dosa dalam hidup kita. Kalau kita jauh dari air rohani, maka kita tidak akan menghasilkan buah pada musimnya. Yang dimaksud air itu Yesus sendiri. Yesus pernah berkata kepada perempuan Samaria di dalam Yohanes 4 ayat 10, dia berkata, jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Itu air hidup yang dimaksud adalah Yesus sendiri. Saat perempuan Samaria itu minum air hidup itu, dia mengalami perubahan. Dia bisa bawa orang-orang sekotanya di kota itu, dia bawa untuk terima Yesus, mengenalkan kepada Yesus. Itu dampak dari hasil dari minum air kehidupan. Demikian juga sering kita juga tanpa sadar mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Kalau secara umum, kalau orang kehilangan dehidrasi itu bila bengkak pada salah satu bagian tubuhnya, lalu ditekan ke salah satu bagian yang bengkak itu, maka hasil yang ditekan tidak akan langsung kembali ke bentuk semula. Demikian juga orang yang terkena dehidrasi rohani. Kalau ia jatuh dalam dosa, maka ia akan sulit kembali ke rohaniannya semula.
Dengan kata lain, dia saat jatuh, dia akan berenang di dalam dosanya. Di saat kita mulai enggan berdoa, malas membaca firman Tuhan, dan tidak punya keinginan untuk bersekutu dengannya, maka kedagingan dan manusia lama kita akan mulai mengambil alih kendali hidup kita. Jika kita membiarkan kondisi dehidrasi itu terus-menerus, bukan tidak mungkin akan segera lahir berbagai macam dosa dalam kehidupan kita. Jika tubuh kita kekurangan cairan, biasanya air seni kita akan menjadi kerut dan berwarna kuning pekat. Itu tanda dehidrasi serius. Biasanya saat itu kita baru perbanyak minum. Tentu saja kurang tepat dan kurang bijaksana membiarkan diri mengalami dehidrasi, lalu segera minum banyak untuk mengatasinya. Cara yang baik dan bijaksana adalah minum secara teratur, tidak perlu mengalami dehidrasi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jangan biarkan kehidupan rohani kita mengalami dehidrasi. Kalau saudara mengalami dehidrasi kan bisa kelihatan. Ada jiwa kita untuk membenci, kejahatan muncul, tidak bisa lihat orang lain itu bahagia. Itu karena kita mengalami dehidrasi rohani. Kita tidak bisa dengan membaca Alkitab langsung satu buku dan berdoa sampai berjam-jam untuk bisa mengatasi. Tidak bisa. Itu harus melalui rutin setiap hari kita baca Alkitab dan berdoa setiap hari supaya tidak mengalami dehidrasi. Kehidupan kita kalau rutin bersekutu dengan Tuhan, maka tubuh kita, rohani kita akan sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Itu prinsipnya, ya. Sikap haus akan Tuhan itu menghindarkan kita dari bahaya dehidrasi rohani, menyehatkan dan menguatkan roh kita sehingga kita siap dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dengan membaca, berdoa, dan mencari Tuhan, maka kita bisa melawan segala kuasa yang menyerang kita. Kalaupun ia jatuh dalam dosa, maka ia akan cepat bangkit dan sanggup tegar dalam menghadapi segala sesuatu. Firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Izinkan hidup kita dialiri air kehidupan setiap hari agar kita terhindar dari dehidrasi rohani. Wahyu 22 ayat 17 dikatakan, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Hari ini Tuhan menawarkan yang lalu Tuhan pernah menawarkan kepada perempuan Samaria. Hari ini juga Dia menawarkan pada kita semua air kehidupan. Saat kita minum air kehidupan itu, kita tidak akan haus. Cari Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kita dengan baca firman Tuhan dan doa. Dekatkan hatimu, maka engkau tidak akan mengalami kehausan. Engkau tidak gampang jatuh dalam dosa. Apabila kamu jatuh dalam dosa, engkau akan cepat bangkit dan tegar, dan sanggup tegar pada saat waktunya, dan engkau akan menghasilkan buah pada musimnya. Itu yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Hendaklah kita tidak hidup dalam sakit dehidrasi atau kekurangan air, tapi kita penuh dengan air, dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya engkau bisa mengerti rencana Allah yang terbaik dalam hidupmu. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati engkau selama-lamanya. Amin. Kita doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Biarlah firman ini memberi kekuatan untuk kami semua, Tuhan.
Anakmu juga Bapak dikuatkan Bapak melalui firman hari ini, dehidrasi rohani, supaya kami bisa kuat dalam kasih dan kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, bawa setiap orang yang mendengarkan hari ini bisa dikuatkan dan bisa dibawa untuk kenal Allah lebih dalam lagi. Terima kasih ya Bapak, jamah Tuhan, jamah untuk bangsa kami, jamah untuk Indonesia, jamah untuk dunia ini ya Bapak. Banyak orang butuh Yesus, mereka sedang mengalami dehidrasi rohani ya Bapak. Tuhan, campur tangan-Mu salah luar biasa untuk mereka semua. Biarlah kuasa-Mu bekerja sehari ini ya Bapak. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja salah luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.